Tika, akhirnya datang juga yang ditunggu. Iya Kak, maaf ya Kak aku telat. Yuk kita pulang. Tika, aku minta maaf ya, aku nggak bisa. Jadi kamu duluan aja ya. Soalnya majikan aku nyuruh aku lembur. Udahlah Kak, nggak apa-apa. Biar digantikan sama yang lain aja. Oh ya Kak. Lihat nih, aku bawa apa? Aku bawa beras buat Kakak. Kamu baik banget, Tika. Tika, kira-kira kapan kamu ngelunasin utang kamu? Sekarang kan kamu udah lebih baik nih kehidupan kamu setelah penceraian. Iya Kak, insya Allah ya Kak. Nanti kita bicarakan di jalan. Sekarang kita pulang aja yuk Kak. Gak bisa, Tika. Ya udah, nanti aku kesana. Kamu duluan aja ya, cepet ya. Tika, maaf ya, aku nggak bisa lama-lama. Oh iya, kapan kamu bayar lunas? Soalnya kan aku udah kasih keringanan kamu. Si kakak, nanti kita bicarakan aja soal utang di rumah, ya. Terus itu berasnya gimana Kak? Berasnya aku bawa aja ya. Maaf ya Tika ya, aku buru-buru ya. Aku mau masuk dulu ya. Tapi ya, Tika. Kak Ponia, Mbak. Kak. Penolakan Ponia membuat jengkel Tika. Pasalnya Tika kembali gagal untuk keempat kalinya meski sudah menggunakan taktik berbeda. Namun ini bukanlah akhir usahanya sebab harga mati bagi Tika adalah Ponia harus kena. Aksi komplotan Tika berlanjut pada keesokan harinya dengan skenario berbeda. Hari itu taktiknya 5 juta rupiah akan diserahkan Tika kepada Ponia sebagai cicilan tunggakan utangnya. Sebentar ya Kak, uangnya aku hitung dulu. Aku salah. Iya Tika, nggak apa-apa. Aku sabar kok. Iya Kak. Sementara kepada Jeffrey dan Rico, Tika malah memberitahukan sebaliknya bahwa justru Ponia yang hendak pinjam uang dari Tika. Namun terjadi sesuatu di luar rencana, yakni putri Ponia bernama Selvia merajuk minta ikut serta. Kepalang basah, Tika tetap nekat melanjutkan rencananya. Uang 5 juta rupiah yang ditarik dari ATM Bank BCA dijadikan umpan oleh Tika. Ketika Ponia tampak lengah, aksi komplotan Tika berlanjut ke tahap 2, yakni memainkan konflik sandiwara dengan tujuan mengalihkan fokus Ponia semata. Jeffrey, berhenti. Itu kenapa? Riko lari begitu sih? Kamu ada masalah apa sama Riko? Bi, aku mohon Bi. Bibi nggak usah ikut campur. Ini urusan aku sama Riko. Berhenti Jeffrey. Bibi bilang berhenti. Kamu ada masalah apa sama Riko? Sampai kamu emosi kayak gini? Ini masalah duit, Bi. Bibi nggak usah ikut campur. Ini urusan kita berdua. Sebuah drama pertengkaran antara Jeffrey dan Rico juga soal duit pinjaman. Agar terlihat meyakinkan, kontak fisik dilakukan demi menambah sengit kesan perkelahian. Jeffrey. Kenapa ini, Jeff? Jeffrey. Kamu ada apa sih sama emosi kayak begitu sama Riko? Maksud dibalik aksi kejar-kejaran supaya mereka lebih cepat tiba di lokasi sepi tanpa mengundang kecurigaan. Yang diketahui Ponia hanyalah gawatnya pertengkaran. Ron, gila kau ya. Apa santai, santai, ha? Kau yang santai. Riko, Ha?
Tragisnya, Ponia melahap umpan mereka. Dengan polosnya, Ponia turun dari mobil bermaksud melerai pertengkaran yang disaksikannya. Sekali lagi Tika melihat kesempatan emas ketika Ponia terus membututi ke tempat yang lebih sepi. Udah, kamu habisi sekarang dia. Kalau tidak dia bisa lapor sama suaminya karena dia pas cekcok. Aku lihat kamu pegang tangannya. Tika. Ponia tak berdaya melawan, sementara Tika sahabatnya enggan memberi pertolongan, hanya menyaksikan kejadian. Kak, Sylvia udah dibunuh Jeffrey belum? Sylvia lagi di mobil, lagi ngobrol sama Jeffrey. Ya udah kakak jagain dia ya. Aku sana dulu. Seketika terbanglah nyawa Sylvia Permatasari si belia, 13 tahun usia. Riwayat ibu dan anak Ponia dan Sylvia tamat. Ayo cepet, nunggu apa lagi? Bawa kedua jenazah ini ke jembatan Endikat. Ayo. Buka, Bi. Buruan, Bi. Berat. Sabar. Bi. Menjelang tengah malam, kedua jenazah korban dibuang dari atas jembatan Endikat ke Sungai Lematang, sekitar 30 meter ketinggiannya. Tragisnya, nyawa Sylvia ibarat riba, sebab awalnya Tika hanya mengincar nyawa Ponia saja untuk menebus utangnya. Pupuslah dua nyawa, Ponia binti Supardal, seorang ibu rumah tangga, dan putrinya Sylvia binti Hermansyah, dalam sebuah tragedi yang mengguncang warga kota Pagar Alam di penghujung tahun 2018. Hasil visum atas kedua jenazah warga Kelurahan Beringin Jaya membuat semua orang terperangah tak percaya betapa kejinya aksi para jagal terhadap mereka. Bagaimana cerita kronologisnya, Mbak? Setahu saya sih Pak, temennya si Ponia itu namanya Tika Hartila. Ya. Iya benar. Tika Hartila. Iya. Orangnya yang Dia pakai kerudung, terus bawa motor Pak. sering ke toko. Sering. Saya lupa Pak, siapa yang jemput anak dan istri saya Pak? Coba Bapak ingat-ingat. Siapa yang jemput istri Bapak? Sebentar Pak, saya ingat Pak. Anak yang laki-laki saya yang jemput Tika Hartila Pak, beserta dua orang pria yang tak dikenal Pak. Tika Hartila? Iya Pak. Lalu yang dua orang tersebut itu ciri-cirinya seperti apa? Saya kurang paham Pak, kurang tahu Pak. Jadi ibu yang Bapak maksud tersebut datang menggunakan mobil beserta anak dan seorang pria.
beliau datang ke gerai ATM untuk mengambil sejumlah uang. Kira-kira ciri-ciri dan spesifikasi Bapak yang sebutkan itu mirip dengan nama Ibu Tika Hardila. Tika Hartila. Tika Hartila, iya. Saya memiliki CCTV yang ada di gerai kantor ATM. Ini. Kami memerintahkan anggota kami untuk mengetahui yang pertama adalah siapa dulu identitas mayat tersebut. Setelah mengetahui identitas mayat, maka kami langsung mengetahui kemana tempatnya bekerja, di mana rumah tinggalnya. Nah, setelah itu kami ke tempat dia bekerja di sebuah toko di pasar, di toko Linda. Kami melakukan interogasi terhadap teman-teman korban. Korban bernama Ponia. Nah, dan kami mendapatkan informasi bahwa orang yang terakhir yang bertemu dengan korban adalah saudara TK. Sehingga kami juga mengecek ke suami korban bagaimana bisa hubungan Tika dengan Ponia tersebut. Nah, suami korban mengatakan kepada kami bahwa menurut keterangan Tika, terakhir dia berpisah di Bank BCA setelah dijemput di rumah Ponia. Maka kami pun meminta kepada pihak bank untuk membuka CCTV apakah benar ada pertemuan atau perjumpaan antara Tika dan Ponia di Bank BCA. Ternyata di Bank BCA tersebut tidak muncul video korban, yang ada hanya video Tika. Tika sedang menarik uang di bank waktu itu dan memang pas jamnya. Jadi kami tarik ulur jam berapa dia pergi, jam berapa dia ke bank, kemudian jam berapa dia menghilang. Berdasarkan laporan yang kami terima, kami memeriksa saksi-saksi, mengambil CCTV, kemudian meminta rekening koran di bank. Kami mengetahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban Ponia dan anaknya Silpi ini adalah 3 orang. Kemudian kami mengendus keberadaan ketiga orang ini di sebuah penampungan DKI di Jakarta. Sehari kami mutar-mutar di tempat penampungan tersebut. Dan pada hari kedua melihat saudara TK menuju ke ATM sebuah supermarket di sana di kawasan Slengseng, Jakarta Barat. Begitu ditanyain, nama kamu Tika ya? Dan tersangka menjawab iya. Maka anggota kami langsung menangkapnya dan meminta menunjukkan di mana 2 rekan lainnya. Dan didapati saudara Jeffrey dan saudara Riko sedang bermain PS di situ. Kami langsung mengamankan, kami bawa ke polsek terdekat, kami langsungkan BAP, dan ketiga tersangka mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap Ponia dan Silpi. Gara-gara masalah utang piutang, 2 nyawa melayang. Pun dengan cara kematian sadis terbilang. Penyidik menjerat trio Tika, Riko, dan Jeffrey dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman minimal pidana 20 tahun penjara. Namun terhadap tersangka Jeffrey diperlakukan berbeda karena ia tergolong belum dewasa. Nyesel. Nyeselnya? Nyeselnya. Setahu saya katanya seumur hidup. Terus gimana itu perasaannya? Ya sedih. Dijalanin aja, soalnya ini apa namanya? Karena kami yang ngelakuin, harus kami menanggung. Jadi harus nerima hukuman setimpalnya. Jadi siap menerima hukuman? Udah siap. Apapun itu ya? Baik apapun. Hukuman mati ataupun seumur hidup? Iya. Siap? Siap. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan... Kata penyesalan tidaklah cukup memberi keadilan. Di Pengadilan Negeri Pagar Alam 20 Agustus 2019, semua pihak menanti putusan majelis hakim dengan harap-harap cemas. Menyatakan terdakwa Enrico Apriyadi
alias Riko Binedi dan terdakwa Tika Herli alias Tika binti Mustaridi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban mati, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Enrico Apriyadi alias Riko Binedi dan terdakwa Tika Herli alias Tika binti Mustaridi dengan pidana mati. Agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mati kan? Ditetapkan barang bukti. Sementara terdakwa ketiga, Jeffrey Ilto Saputra, juga dinyatakan bersalah dan diganjar hukuman pidana 10 tahun penjara. Atas putusan tersebut, pihak terdakwa menerima. Namun berbeda dengan terdakwa Riko dan Tika yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Namun putusannya kemudian menguatkan putusan pengadilan sebelumnya, yang artinya bahwa hukuman pidana mati atas terdakwa Riko dan Tika sudah berkekuatan tetap alias ingkrah, sebab keduanya tidak menempuh langkah hukum selanjutnya.